Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tsumma amma ba'd. Saudaraku sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kepada pembahasan fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah. Terakhir keterangan kita masuk ke dalam keterangan pembahasan atau masalah yang keempat, ma idza khalatahu tahirun. Idza khalatahu al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila mencampurinya sesuatu yang suci. Kenapa dibahas masalah ini? Tentunya kaitannya hubungannya dengan masalah yang sebelumnya. Air ketika tercampuri dengan sesuatu yang menajiskan. Yang telah kita ambil keterangannya bahwa ketika sesuatu yang najis masuk ke dalam air, suatu najis masuk ke dalam air, yang najis itu dihukumi sebagai najis tentunya oleh syariat, bukan najis-najisan. Apa itu najis-najisan? Yakni kita menghukuminya najis padahal itu bukan najis. Sebagian orang menghukumi tai ayam itu apa? Najis, padahal tai ayam bukan najis, dia kotoran. Demikian. Jadi suatu yang bercampur dengannya najis dan dipandang oleh syariat bahwasanya itu adalah najis. Kapan itu? Apabila mencampurinya salah satu di antara tiga sifat, atau apabila mencampurinya kenajisan dan merubah salah satu di antara tiga sifat air tersebut, yakni bau atau rasa atau warna. Dan air yang ada dalam bentuk jumlah yang sedikit menurut keterangan kitab yang kita ambil di sini. Menurut keterangan kitab yang kita ambil di sini, yakni tidak dengan ukuran 2 kullah. Tidak dengan ukuran 2 kullah. Yang kita sebutkan 1 kullah itu sebanyak berapa? 160 lebih lah, 0,5 liter air. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kurang dari 2 kullah masuk najis, maka keterangan yang kita ambil dari kitab ini, karena ini adalah merupakan masalah yang diperselisihkan, bahwa air itu apa? Ternajisi. Tapi wallahu a'lam bishawab, kami lebih condong, kami pembicara lebih condong kepada pendapat dan memandang lebih kuat pendapat yang mengatakan tidak ternajisi selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Karena air yang banyak dominannya secara keumumannya tidak akan berubah ketika masuk kenajisan. Dan air yang sedikit secara dominannya akan berubah ketika masuk kenajisan, tapi secara dominan tidak dihukumi secara mutlak. Artinya suatu waktu bisa jadi air itu tidak ternajisi.
Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian. Kita lanjutkan keterangan yang ada. Air apabila tercampuri dengan suatu yang suci. Suatu yang suci, suatu yang tidak dikatakan oleh syariat najis. Misalnya dedaunan ka'aurat asjar, ka'auratil asjar, seperti dedaunan. Dedaunan masuk ke dalam satu sumur, bisa merubah sumur tersebut yang tadinya bening menjadi kehijau-hijauan atau bahkan berwarna kehitam-hitaman. Atau air sabun, al-sabun. Sabun, ya sabun mandi, bisa merubah air menjadi apa? Keruh setelah sebelumnya apa? Bening. Ataupun kusnan, cairan pencuci tangan, atau yang sejenis itu juga demikian. Ataupun sider, daun sider, atau yang lainnya yang dia diketahui dari benda-benda yang suci. Dia diketahui atau hal tersebut diketahui dari benda-benda yang suci. Maka ketika masuk padanya air atau ke dalam air benda yang suci tersebut, tidaklah menjadikan air tersebut apa? Ternajisi. Kenapa? Ya suatu yang suci tidak menajisi. Tidak bisa merubah warna, bau dan rasa sekaligus tiga, lantas dihukumi air tersebut menjadi apa? Najis. Karena yang masuk ke dalamnya adalah suatu yang suci. Mungkin ada pertanyaan, dan memang banyak pertanyaan juga masuk ke saya melalui SMS. Bagaimana dengan air sumur atau air simpanan yang sudah berubah bau, rasa, warna, tidakkah dia ternajisi? Maka jawabannya tentunya kita telah ketahui bersama di sini tadi, tidak ternajisi. Karena itu suatu yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Lam yaglib dzalika al-mukhalif alaihi. Fasahih annahu tahurun yajuzu at-tatahhur bihi min al-hadath wan najasah. Karena apa yang mencampurinya tidak mendominasinya, walaupun mungkin merusak tapi tidak mendominasinya. Itu yang pertama. Dan yang jelas, yang kedua, bahwa yang masuk kepadanya walaupun mendominasi, yang masuk kepadanya adalah suatu apa? Yang najis atau yang suci? Yang suci. Demikian. Karenanya yang pendapat yang benar bahwa air tersebut suci, boleh dipakai untuk bersuci, baik dari hadas ataupun baik dari najasah. Dari hadas tentunya untuk berwudu, dari najasah tentunya untuk membersihkan kenajisan. Jadi air yang tercampur air sabun misalnya, air yang kena air sabun sudah jadi keruh. Pertanyaannya, apa boleh dijadikan untuk atau alat sebagai alat berwudu? Apa pertanyaannya? Apa boleh dijadikan sebagai alat untuk berwudu? Maka jawabannya tentunya boleh dipakai untuk bersuci dari hadas dan dari apa? Najasah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Artinya kurang lebihnya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian sakit
atau berada dalam suatu perjalanan, atau kalian dalam keadaan buang hajat, dalam keadaan telah buang hajat, atau kalian telah menggauli wanita-wanita kalian dari istri-istri kalian ataupun budak kalian, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan debu yang suci lagi bersih, sha'idan thayyibah, usapkanlah di wajah kalian dan tangan kalian. Faladzul ma' fil ayah, penyebutan lafaz air, fa illam falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan apa? Air di dalam ayat, lafaznya dalam bahasa Arab bentuknya nakirah. Bentuknya nakirah. Nakirah dalam bahasa terjemahan kita bentuknya umum. Bahasa terjemahan kita atau bahasa terjemahan bebasnya umum. Ma'an. Beda dengan alma. Kalau alma bentuknya ma'rifat dalam bahasa Arab, bentuknya khusus, dikhususkan untuk sesuatu, atau bentuknya khusus ditujukan kepada sesuatu. Kali ini ma'an, falam tajidu ma'an, bentuknya umum. Dan fi siyakin nafyi, dalam konteks nafyu ataupun konteks penolakan, falam peniadaan, falam tajidu ma'an, dalam konteks peniadaan, kalau kamu tidak mendapatkan apa? Air, faya ummu kullu ma, maka ini mencakup kullama'in, mencakup semua air. Mencakup semua air, la farqa bainal ma'il khalid wal makhlut. Tidak ada perbedaan antara air itu air murni, naam, air aqua murni, atau ini sudah campuran dengan zat, ya, zatnya suci kan, naam, atau warnanya keruh seperti ini, khalid atau makhluk, putih, bening, bersih, jernih, ataupun sudah tercampur dengan warna lain dari suatu yang suci pula. Kalimatnya ma'an, umum dalam konteks peniadaan. Lafaznya falam tajidu ma'an, kalian tidak mendapatkan air. Air baik air yang murni ataupun air yang tercampur. Tapi maaf, ini nanti kalau dia sudah diberikan gula sebagaimana teh, bukan lagi namanya air, tapi nanti namanya apa? Sesuai dengan apa yang sudah dicampuri teh, berwarna teh, lantas dicampuri gula, bukan lagi namanya apa? Bukan lagi namanya air, tapi teh. Ini namanya apa? Pocari Sweat, itu namanya kopi, itu namanya susu lain. Tapi yang kita inginkan, kita inginkan yang sejenis ini dari benda yang suci. Seperti apa? Seperti tadi kita sebutkan air sabun. Apalagi air yang sudah kemasukan sabun. Tapi bukan air sabun ya, air yang sudah kemasukan sabun. Kalau air sabun lain lagi, air sabun seperti cairan cuci tangan itu sabun tuh bahasanya kita. Iya. Jadi perlu kita bedakan. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, sama-sama bisa dipakai berwudu. Air yang kemasukan sabun, air yang kemasukan daun, air yang kemasukan apa? Mungkin sampo ataupun yang sejenisnya dipakai untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab.
Dan ini pendapat yang kuat dalam masalah ini. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lin-niswal lati qumna bitajhiz ibnatihi. Dan juga karena sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada anak beliau, kepada orang-orang yang menyiapkan jenazah anak beliau. Waktu itu anak beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Lantas anak perempuan beliau ini diselenggarakan jenazahnya dengan perempuan juga. Beliau mengatakan kepada mereka, igsilniha salatan, igsalnaha salatan aw khamsan. Baik. Aw akthar min dhalika irra'aytunna bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Jadikanlah dia yang kalian mandikan ini 3 kali dari siraman air atau 5 kali ataupun mungkin lebih daripada itu kalau memang kalian melihat belum bersih, belum mencukupi dari pembersihannya dengan air dan daun sidr, dengan air dan daun sidr. Daun sidr kalau di negeri Arab biasa digunakan untuk pengganti sabun. Untuk pengganti sabun. Ketika dimasukkan daun sidr ke dalam air, mungkin sudah ada yang biasa melakukannya, mempraktikkannya. Dikotok air tersebut, maka air tersebut bisa berbuih dan terjadi perubahan warna, agak keruh. Ini posisi keadaan air tersebut tidak mencegah Rasulullah untuk membersihkan anak beliau dengan air tersebut, sebagaimana beliau perintahkan kepada mereka yang menegakkan dan menyelenggarakan jenazah anak beliau dalam pemandian, anak perempuan beliau dalam pemandian. Sehingga ini dalil yang tegas dan jelas bahwasanya air tersebut bisa dipakai untuk apa? Bersuci, walaupun sudah tercampuri dengan apa? Seperti sidr atau yang sejenisnya. Dan setelah itu, setelah kalian lihat bersih, jadikanlah air yang terakhir dicampur dengan kafur atau sedikit dari kafur. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya hadis ini pembahasannya dalam Kitabul Janaiz. Namun dibawakan di sini karena ada hubungannya dengan menyinggung masalah apa? Masalah air itu tercampuri dengan suatu yang suci. Sehingga kita sekedar mengambil yang menjadi keterangannya saja di sini. Adapun yang selainnya akan kita ambil keterangannya dalam pembahasan jenazah nantinya. Dimandikannya mayit berapa kali dan bagaimana tata caranya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sehingga ayat Suratul Nisa ayat keberapa? 43. Dan hadis ini tentang kematian anak beliau, anak perempuan beliau sallallahu alaihi wasallam, didapatkan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, didapatkan dalil
sesuatu yang suci apabila mencampuri air tidak menyebabkan air tersebut apa? Ternajisi. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima. Hukmul ma'al musta'mal fit taharah. Hukum air musta'mal di dalam bersuci. Sebetulnya masalah ini telah kita singgung pada keterangan kita terdahulu, bahwa air yang sudah dipakai bersuci sah adanya dipakai untuk bersuci lagi. Sah adanya atau absah adanya dipakai untuk bersuci lagi. Kenapa demikian? Sebagaimana kita telah juga mendengarkan keterangan air wudu beliau yang dipakai untuk bersuci oleh para sahabat, air bekas wudu beliau yang dipakai bersuci oleh para sahabat, dan para sahabat yang lain yang tidak mendapatkan air tersebut mengambil dari sahabat yang lain dari anggota badan mereka yang masih tersisa dari basahnya air untuk dipakai berwudu pula. Ini juga dalil yang tegas. Dalil yang tegas bahwasanya air mustamal bisa dipakai untuk apa? Berwudu atau bersuci. Berwudu ataupun bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masih mengingat, saya ceritakan satu kisah tentang orang yang mondoknya berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun tapi tidak melihat air musta'mal sebagai air suci, bahkan melihat sebagai air apa? Air najis. Kita kembali kepada keterangan yang kita telah jelaskan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika misalnya kita berwudu dalam satu wadah, atau saudara kita berwudu dalam satu wadah, boleh kita sama-sama berwudu di dalam wadah tersebut. Atau dia sudah berwudu dari wadah tersebut dan air yang dipakai ini menetes air bekas wudunya ke tempat wadah tersebut, maka air yang ada di wadah tersebut masih bisa dipakai untuk apa? Bersuci pula. Tidak najis dan tidak hilang kesuciannya. Qala rahimahullahu ta'ala al-ma'ul musta'mal fi at-taharah kalma'il munfasil an a'dha'il mutawaddi wal muqtasil tahir mutahhir li ghairihi ala sahih. Air yang telah digunakan dalam taharah sama saja air itu terlepas dari anggota badan orang yang wudu ataupun orang yang mandi atau menetes darinya, maka air tersebut tahir mutahhir li ghairihi ala sahih. Suci mensucikan terhadap yang lainnya. Dan ini pendapat yang sahih. Kenapa dikatakan pendapat yang sahih? Karena di sana ada yang berpendapat air musta'mal tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada pendapat yang mengatakan suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang benar dalam masalah ini, suci mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Yarfa'ul hadath wa yazilun najas ma dama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsaf ats-tsalatsa. Suci mensucikan dengan pendapat yang sahih bisa mengangkat hadas, menghilangkan hadas dari orang yang berhadas, juga menghilangkan najis. Mengangkat hadas, menghilangkan najis selama tidak berubah salah satu dari sifatnya yang tiga, yakni raihah, bau, rasa, dan laun. Bau, rasa, dan laun. Namun Allahu a'lam bishawab, kalau air musta'mal, air yang ada dari anggota badan yang suci bukan najis, maka dikatakan demikian. Boleh, karena bukan
apa? Najis. Tapi kalau anggota terkena dengan suatu yang najis, maka dilihat ternajisi enggak air tersebut dengan raihah, bau, ataupun ta'am, rasa, ataupun laun. Paham? Karena menghukumi badan manusia najis tidak dibenarkan. Al-mu'minu la yanjus. Diajak bermuamalah, atau Aisyah diajak minum dengan satu tempat minuman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak najisnya seorang mukmin. Dalam keadaan Aisyah waktu itu apa? Haid. Demikian Abu Hurairah ketika beliau junub, dalam keadaan satu posisi Rasulullah membutuhkannya, tapi Abu Hurairah menghilang. Ketika datang Abu Hurairah ditanya, "Ya Abu Hurairah, kemana kamu?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, saya khawatir, saya belum bersuci dekat-dekat dengan kamu, dekat-dekat dengan engkau, wahai Rasul." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min la yanjus." Seorang mukmin tidak najis, badannya tidak najis, ya terkecuali tempat-tempat yang di situ mengeluarkan suatu yang najis dan terkena air, itu bisa jadi apa? Ternajisi. Daerah yang najis masih ada najisnya, bukan setelah suci dari najis, masih ada najisnya, kena air bisa jadi ternajisi karena masih melekat apa? Najis. Tapi kalau daerah yang tidak ada najisnya, maka hukumnya suci. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Aisyah dalam keadaan Aisyah haid. Kenapa Rasulullah memeluk? Karena Aisyah suci. Adapun daerah haidnya ditutup dan diikat dengan kain sehingga tidak mengenai badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti daerah yang najis ketika masih ada najisnya dan terkena, itu bisa jadi menajisi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa dalil taharatihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan dalilnya adalah hadis yang telah kita terangkan dan telah kita sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, mereka para sahabat berebutan mengambil bekas air wudu Nabi. Ada dua keterangan yang perlu kita ketahui dalam masalah berebutannya ini. Pertama, yakni bahwa mereka para sahabat berebutan karena ingin bertabarruk, mengambil, mencari barokah dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari berkah itu hanya ada pada Rasulullah karena hal tersebut diizinkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya bertabarruk. Bertabarruk tidak kepada orang-orang saleh. Tidak kepada orang-orang saleh, alimkah atau ahli ibadahkah. Kenapa demikian? Para sahabat, siapakah yang lebih alim dari para sahabat? Siapakah yang lebih saleh dari para sahabat setelah Rasulullah? Tidak ada. Yang lebih alim dari sahabat setelah Rasulullah dan yang paling saleh dari sahabat setelah Rasulullah tidak ada. Mereka lah para sahabat alim dan saleh. Tapi apakah bekas air wudunya mereka, bekas apa sisa-sisanya mereka dijadikan oleh sahabat yang lain atau tabi'in yang datang kemudian untuk bertabarruk, mencari berkah? Tidak. Karenanya orang yang bukan sahabat, kadarnya bukan sahabat, yang jauh dan banyak salahnya, banyak dosanya, maka tentunya tidak boleh dijadikan bekas-bekasnya sebagai apa? Untuk mencari berkah.
Oh ini bekasnya Pak Kiai Fulan, berkah. Enggak ada berkah. Ini bekasnya Ustadz Fulan. Oh enggak ada berkah. Keberkahan milik Allah, dari Allah, dan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia tetapkan kepada siapa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki dari kalangan manusia adalah nabinya dan rasulnya, bahwa apa yang ada dari sisa nabi dan rasulnya pada waktu beliau masih hidup tentunya, pada waktu itu bisa dijadikan sebagai mencari atau mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka selain mencari berkah dari Rasulullah dengan bekas air wudunya, selain mencari berkah dari Allah dengan bekas wudu Rasulullah, jadi selain mencari berkah dari Allah dengan bekas wudu, air bekas wudu Rasulullah, mereka juga tentunya tujuannya untuk bersuci. Tujuannya untuk bersuci. Karena di zaman dulu tidak seperti keadaan kebutuhan air di zaman sekarang. Zaman dulu mereka sangat berhemat dan sangat sedikit, terutama dalam perjalanan membawa air. Kalau sekarang di mana-mana ada air, tempat mengambil air. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua keterangan yang bisa kita ambil di antaranya dari keterangan tersebut. Sehingga ini merupakan dalil air musta'mal bisa dijadikan untuk apa? Bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi. Suatu waktu beliau mencipratkan dan menuangkan air dari bekas wudu beliau kepada Jabir. Idza kana maridan, ketika Jabir sakit. Walau kana najasan atau najisan lam yajuz illa dzalika. Dan kalau ini adalah najis, maka tentunya tidak boleh perbuatan tersebut. Masa air najis dituangkan kepada siapa? Kepada Jabir. Atau air yang tidak layak dituangkan kepada Jabir. Maka di sini terbantah yang mengatakan dan memandang air musta'mal itu apa? Najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil keterangannya di sini berkaitan dengan fikih yang ringkas dari kitab Fiqhul Muyassarah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf kita cuma bisa mengambil sedikit. Wa insyaallah taala dalam kesempatan dan waktu yang lain kita bisa mengambil lebih banyak lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya majelis saya berikan kepada Ustaz Abdullah. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.